Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati semua Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah istirahat ngajar semua, pulang ngajar, pulang sekolah, berkenan hadir di acara diseminasi saya modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Oke, jadi hari ini saya menjadwalkan Bapak Ibu untuk melaksanakan diseminasi secara daring untuk kemudahan saja, artinya tidak harus di sekolah, tidak harus mencari teman-teman karena sulit waktunya, khususnya di SMK 4, Suwardi dan lain-lain. Baik, yang saya hormati, kemudian Ibu Wida mungkin nanti apabila menilai video saya ini, kemudian ada lagi Ibu Eva Kuzaimah selaku fasilitator saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Baik, Bu Wida dan Bu Eva ini telah hadir 13 teman-teman, dengan saya total 14, nanti mungkin akan tambah lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, perkenankan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya. Oke. Mohon bantuannya, tadi sudah minta tolong sama Bu Yeni. Berdoa dulu, Pak. Oh iya. Ibu, pun pengen bar nih Bu. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran kegiatan pada malam hari ini, perkenankan saya memimpin doa dalam cara Islam. Apabila Bapak Ibu beragama lain, monggo bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rasuli fama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat, membawa kebaikan untuk kita semua, khususnya untuk peserta didik kita di sekolah masing-masing. Baik. Selanjutnya sekali lagi saya haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu semua menghadiri kegiatan aksi diseminasi aksi nyata modul 1.2 budaya positif pada pada malam hari ini, hari Selasa 20 Agustus 2024. Ya, ini Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Silakan nyuwun tulung Bu Yeni selanjutnya. Kegiatan pada malam hari ini ada 5 kegiatan, yaitu adalah pembukaan, kesepakatan pada kegiatan hari ini, kemudian penyampaian materi, dan selanjutnya refleksi ataupun nanti ada sedikit umpan balik saya mohon dari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya Bu. Slideshow, Pak. Gimana Bu? Nggak bisa. Slideshow. Ini saya pakai PDF Bu. Oh gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya adalah kesepakatan pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama adalah seluruh Bapak Ibu memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang nomor 3 adalah apabila ada Bapak Ibu yang berbicara, maka yang lainnya dimohon untuk mendengarkan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya berpendapat setelah dipersilahkan, selanjutnya berpartisipasi aktif dan penuh untuk menghidupkan kegiatan malam hari ini. Selanjutnya adalah mengikuti sesi ini dengan perasaan yang gembira dan bahagia.
Yang terakhir adalah full senyum. Ngoten nggih. Ngoten Mas Budi nggih. Siap, siap. Nggih, selanjutnya Bu. Nggih, pada modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif, yaitu budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Selanjutnya begini. Nah, kemudian untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, saya memiliki 3 pertanyaan pemantik yang mohon nanti bisa dijawab oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira pripun Bapak Ibu jawabnya? Bisa, Pak. Bisa gitu? Sakit, Pak. Sakit, Bu Tika, Bu Dewi, Mas Budi apa Mas? Meresep-resep iki gak dungu. Bisa. Oh, bisa, nggih. Yang selanjutnya adalah nggih Bu Fatim atau Selanjutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan murid? Bisa. Bisa, Pak. Oh, bisa. Sakit, Pak. Sakit. Sakit, nggih. Kemudian nomor 3, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Bisa, Pak. Eksternal. Bisa, Pak. Pak, bisa. Bisa. Motivasi eksternal, Pak. Oke. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan terjawab di pembahasan kali ini. Lanjut Bu Yeni. Oke, jadi pada presentasi ini dalam modul 1.4 saya akan memberikan informasi terkait dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, nomor 5 adalah posisi kontrol, nomor 6 keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, lanjut. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Lanjut Bu Yeni. Oke. Kegiatan pemantik pada materi yang pertama ini adalah kegiatan cobalah buka. Apabila Bapak Ibu adalah A dan teman panjenengan B, Bapak Ibu diminta untuk mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan panjenengan. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda tersebut sangat penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman tersebut boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, selanjutnya pertanyaannya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup kepalan tangan tersebut? Si A, Pak. Kita Diri sendiri, Pak. Oh, diri sendiri. Oke. Lanjut Bu Yeni. Jadi pertanyaan tersebut jawabnya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita ingin membukanya atau menutupnya, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita harapkan, yang kita pikirkan pada saat itu. Lanjut Bu. Nah, kemudian terkait dengan profesi kita, siapakah yang sesungguhnya mempunyai kontrol terhadap murid kita di sekolah? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Ya, harusnya murid itu sendiri ya Pak ya. Oke, betul. Jadi sesungguhnya yang mempunyai kontrol atas apapun dalam diri murid tersebut adalah tentunya murid tersebut sendiri. Oke, Bu Yeni.
Oke, pada materi yang pertama, paradigma perubahan belajar ini, kita akan mencoba memahami perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Oke. Kemudian pada teori stimulus respon tersebut sebetulnya terdapat beberapa miskonsepsi yang selama ini kita lakukan, khususnya kita sebagai guru dalam profesi kita di sekolah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak ingin atau tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, sebetulnya murid tersebut sedang dalam kondisi mengizinkan dirinya untuk dikendalikan oleh kita sebagai guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, itu adalah ilusi yang kedua. Yang ketiga begini. Pak Fajar, punten Pak. Yang tidak berbicara mungkin bisa di mute itu apa? Speakernya di off kan dulu, seakan jenengan itu loh suaranya masuk soalnya. Oke. Bapak Ibu yang sedang tidak berbicara nyuwun tulung untuk di mute terlebih dahulu nggih. Nah, oke. Sudah, jadi miskonsepsi yang ketiga yaitu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter, identitas gagal, pemahaman diri yang buruk. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini sepertinya ada di posisi kontrol membuat rasa bersalah niku nggih. Nah, dilanjutkan Bu Yeni. Oke, yang keempat ini yang mungkin sering kita lakukan tentang pemahaman yang keliru bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini adalah murid. Banyak orang dewasa, khususnya guru, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan miskonsepsi yang selama ini mungkin ada di kehidupan kita sebagai guru dalam melakukan pekerjaan kita di sekolah. Jadi memang kita seharusnya menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri murid adalah mereka sendiri yang dapat mengontrolnya, bukan kita. Ya, lanjut ini adalah stimulus respon yang tadi jika dibandingkan dengan teori kontrol, bahwa ini sekilas saja Bapak Ibu. Jadi ini kita memposisikan diri sebagai guru yang pada stimulus respon adalah kita percaya bahwa semua yang kita pikirkan itu adalah harus juga sama seperti yang dipikirkan oleh murid. Yang selanjutnya sebelumnya dulu Bu Yeni, maaf Bu, sebelumnya dulu yang tabel tadi Bu, ke atas Bu Yeni. Nah ini belum Bu. Jadi kita harus percaya bahwa kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan mengontrol orang lain. Dalam hal ini adalah murid. Kemudian ini ada, kita harus
mengusahakan suatu solusi atau keputusan yang sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak atau win-win solution itu, bukan berpikir menang atau kalah. Oke, selanjutnya begini. Oke, jadi ini adalah kesimpulannya bahwa kita ingin membuat kemajuan perlahan, kita demi sedikit harus mengubah sikap. Namun bila kita memperbaiki cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, dalam hal ini adalah tentang teori kontrol tersebut, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan kita harus mengubah paradigma yang selama ini kurang betul menjadi yang seharusnya. Selanjutnya Bu Yeni. Jadi ini pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang betul seharusnya seperti itu, dan tentu harus menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia dan anggota masyarakat yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa yang akan datang. Jadi itu adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang dimiliki untuk meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya Bu Yeni. Oke, memasuki memasuki materi yang kedua, yaitu adalah disiplin positif. Nah, disiplin ini sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan, ancaman, dan atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memunculkan motivasi-motivasi dari dalam diri mereka sendiri, karena hal itu akan lebih baik daripada adanya pemaksaan, dipaksa untuk menjadi ini menjadi itu. Tentu akan lebih baik apabila anak-anak memunculkan motivasinya sendiri dari dalam diri. Yang ngoten, lanjut Bu Yeni. Halo Bu Yeni. Oke. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama di dalam suatu organisasi, dalam suatu lingkungan, yang terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi nilai ini merupakan sebuah payung yang besar yang mempedomani sikap dan perilaku kita, dan nilai-nilai ini merupakan pondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, termasuk oleh murid-murid di sekolah kita masing-masing. Silakan Bu Yeni dilanjutkan. Lanjut saja Bu. Lanjut lagi. Nah ini, jadi lagi sebelumnya, oke. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini menjadi pedoman pendidikan di Indonesia, yang menjadi alat kita untuk menjadikan anak-anak menjadi mempunyai karakter yang baik adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ini adalah, oke lanjut. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Lanjut Bu. Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia yang dalam hal ini adalah untuk murid, begitu juga kita sebagai seorang pendidik. Tapi dalam konteks materi ini adalah kita asumsikan bahwa kita harus
sebagai seorang pendidik semaksimal mungkin harus bisa memahami motivasi murid dalam melakukan segala kegiatan di sekolah. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka yang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, hanya untuk sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang biasa dilakukan oleh murid. Lanjut Bu Yeni. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, semisal dari guru. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Motivasi ini masih sama, yaitu adalah bersifat eksternal atau dari luar diri. Lanjutnya Bu Yeni. Oke. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang memiliki motivasi ini akan menjadi orang yang seperti akan menjadi orang yang seperti bagaimana apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi yang diharapkan muncul oleh murid kita, karena ini adalah motivasi yang bersifat internal, bukan lagi dari luar. Lanjut Bu Yeni. Lanjut, hukuman dan konsekuensi. Jadi sudah sering kita pahami, sudah sering kita dengarkan istilah-istilah hukuman dan konsekuensi. Jadi dari tabel ini Bapak Ibu bisa membandingkan hukuman dan konsekuensi, yaitu apabila hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik dan hati dalam jangka waktu yang lama, yang dikhawatirkan adalah memunculkan perasaan dendam. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena ini termasuk paksaan dan lain-lain. Dan anak akan membuat merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang relatif pendek. Kemudian anak akan menghargai arti dari nilai disiplin. Kemudian anak akan belajar untuk menyesuaikan diri. Ini adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini ada hal yang akan dihadapi adalah anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara. Selanjutnya Bu Yeni. Oke, sedikit saja. Ini Bapak Ibu ada istilah identitas gagal, itu adalah untuk hukuman. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas yang sukses untuk dengan tujuan adalah untuk mendisiplinkan. Itu nggih. Kita lanjutkan saja Bu Yeni, lanjut lagi Bu. Lanjut saja sampai selesai tabelnya ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, nah ini ada sekitar 7 tindakan guru yang terkait dengan hukuman atau restitusi. Silakan panjenengan bisa memikirkan dulu barang beberapa detik untuk memastikan setiap pernyataan ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Monggo Bapak Ibu bisa membaca dan merasakannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian lari mengeliling lapangan dan lain-lain. Nah, silakan Bapak Ibu boleh untuk mencoba menjawabnya. Oke, monggo Mas Budi dijawab aja Mas semua. Satu aja Pak, nanti gantian sama yang lain. Monggo.
Semua tidak Nomor apa-apa. satu, Pak, nomor satu. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nggih. Itu Ya, ini hukuman, termasuk Pak. hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Nggih. Karena nggak ada hubungannya itu antara mencatat dengan terlambat, Pak. Itu, Pak. Oke. Nggih, Oke, siap. oke. Selanjutnya Nggih. yang nomor 2, mungkin sinten nggih yang berkenan menjawab, Bu Tika apa sinten? Oh, Bu Arti nggih, monggo Bu Arti. Nomor 2. Nomor 2 ya sama Pak, hukuman. Mereka hukuman. Lari mengelilingi lapangan Ya. 2 kali Ya. karena terlambat. Nggih. Yang nomor 3, mungkin nomor 3 Bu Tika niki. Ya Bu Tika. Ingat ulang, Bu. Apa sinten monggo? Gimana Pak? Nomor 3 Bu, ini murid diminta. Oke. Oke nggih Bu. Bu Arti dulu, Bu Arti mun angkat tangan. Murid diminta untuk push up. Tadi buktikan enggak apa-apa. Ya, iku menawa Pak. Oh, ya ampun, menawa, Bu. Konsekuensi. Oke, konsekuensi mungkin nggih. Nah, dilanjut Nggih. Bu Sri Jayanti, monggo Bu, nomor mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nggih, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret berarti konsekuensi, Pak, karena telah melakukan pelanggaran itu tadi. Oke, selanjutnya itu Bu. Oh, Bu Dewi dulu. Monggo Bu. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar konsekuensi. Oke, konsekuensi. Nanti kita cek materinya Bu. Selanjutnya Mas Budi lagi aja. Apa Mas Rosli monggo. Murid disuruh menggunakan sepatu. Salah ini kurang ya Bapak Ibu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bu Arti aja apa? Bu Siti Nur Fatimah dulu. Halo Bu Fatim. Konsekuensi Pak. Oh, konsekuensi. Oke. Bu Fatim terakhir aja Bu. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Masuk ke hukuman, Pak. Oh, masuk ke hukuman. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab 7 tindakan guru ini. Kita akan lihat di slide selanjutnya jawaban yang betul. Nah, jadi mencatat 100 kali ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket juga sama. Murid diminta push up juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Tidak diminta menggunakan sepatu adalah hukuman. Terakhir adalah lari keliling lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Karena di sini ada hubungannya dengan masih di kegiatan pembelajaran PJOK. Dan selanjutnya Bu Yeni. Nggih, selanjutnya Bu. Nah, ini penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Lanjut Bu Yeni, sambun. Nah, memasuki materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi sebagai pendidik kita harus semaksimal mungkin untuk memahami kebutuhan-kebutuhan dasar murid kita ya 5 ini Bapak Ibu. Lanjut Bu Yeni. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kaitannya dengan kesehatan, rumah, makanan dan lain sebagainya. Lanjut Bu Yeni. Nomor 2 adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini termasuk kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, bentuk kebutuhan dasar ini seringkali kita dapatkan saat
anak-anak itu melakukan tindakan semua masalah karena dasarnya adalah ingin memenuhi kebutuhan dasar ini, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya punya ini. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Nomor 3 ini juga sama terkait dengan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kebutuhan pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya begini, kebutuhan yang nomor 4 adalah kesenangan. Sama seperti dua kebutuhan sebelumnya, ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan anak-anak. Lanjut Bu Yeni. Nah, penguasaan ini sama kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lanjut Bu Yeni. Nah, sebelumnya Bu oh iya ya betul ini. Jadi Bapak Ibu ada sebuah ini paragraf ini. Dinda, seorang anak kelas 3, begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda bagaimanakah kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini di slide selanjutnya. Nah, ini jawaban Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, ini saya banget ini Bapak Ibu ini. Enggak boleh ada suara. Salah berarti saya nggih. Lanjut yang nomor 2, Bapak Ibu. Oh, sebentar Bu. Bisa langsung aja. Nah, ini jawaban dan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda sebetulnya adalah yang pertama kesenangan. Ibu tidak menyapa hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Dinda adalah rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima mungkin dari gurunya maupun dari teman-teman. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, hanya mendengarkan ibu guru saja. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Ini adalah kebutuhan penguasaan yang sedang ingin dipenuhi oleh Dinda. Dan selanjutnya Bu Yeni. Nah, lanjut saja Bu. Nah, ini aja Bu. Jadi seperti apakah dunia yang berkualitas menurut Bapak Ibu semua? Nah, ini bisa dijawab berdasarkan pertanyaan ini. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Karena dunia yang berkualitas ini adalah ada di dalam diri masing-masing individu, tentang hal-hal positif yang pernah dilakukan, yang dirasakan dari diri sendiri, dari orang lain, terkait dengan cita-cita, harapan yang terpenuhi dan lain-lain. Nah, ini monggo perwakilan satu saja dijawab. Sinten nggih? Misalnya yang mana? Yang ini aja. Itu yang nomor 6 saja nggih, nomor 6 saja. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak Bapak Ibu. Ini aja satu saja. Bu Septi dari tadi belum bersuara nih. Iya nih, belum itu tadi Bu Septi. Iya, Bu Septi tadi lagi ngendong.
Ya kalau Bu Septi Bu Septi Pripun Bu. Pak? Pripun? Monggo, Pripun Bu Pak Septi. Fajar? Nyuwun tulung Bu Septi untuk menjawab pertanyaan yang nomor 6 niki Bu. Pundi Pak? Ceritakan perjalanan hidup Bu Septi, di mana Bu Septi merasa itulah titik puncak hidup jenengan. Waduh, saya kira perjalanan hidup saya ini belum sampai puncak Pak. Ini baru meniti lembah ini Pak. Nggih. Nah, itu aja, naik gitu diganti nomor 7 aja. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bu Septi? Keluarga kah? Atau karir? Atau apa? Nggih, kira-kira. Lu kok off cam terus iku? Noto kudu nggih. Iku meneh gak denger iku suaranya. Sekedar Pak, sekedar. Apa yang paling bermakna dalam hidup saya? Nggih. Pertama, keluarga Pak. Nggih. Kedua, teman-teman yang saling mensupport saya. Di rumah dan di sekolah nggih. Ya. Oke. Jadi selanjutnya gini. Jadi sebagai pendidik kita harus berusaha untuk agar anak-anak itu menjadikan dirinya bermakna di dunia berkualitas mereka sendiri. Itu menjadikan mereka juga menjadi bermakna, menjadi berharga. Di samping Bapak Ibu guru juga harus berusaha menjadi sosok yang dicintai dan memasuki dunia berkualitas anak-anak. Dan lanjut Bu Yeni. Nah ini posisi 5 posisi kontrol guru di sekolah, misalnya ini penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini diharapkan kita sebagai pendidik idealnya harus mampu berada di posisi manajer. Ya, di posisi penghukum ini adalah paling terakhir sekali, dan diharapkan memang tidak akan pernah menjadi penghukum. Kita diharapkan menjadi seorang manajer di pendidikan di sekolah. Lanjut Bu Yeni. Nah ini aja. Jadi untuk menggambarkan 5 posisi ini, jadi ada 2 motivasi, internal dan eksternal dan intrinsik. Di eksternal dibagi lagi menjadi ada identitas gagal, yaitu perilaku kontrol yang negatif, yaitu adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas yang dikatakan berhasil apabila kita berada di posisi teman, pemantau, yang paling utamanya adalah di posisi seorang manajer. Lanjut Bu Yeni. Nah lanjut aja di yang kita cari yang, nah ini Bu. Sebelum ini atasnya lagi. Atas Bu Yeni. Nah ini, jadi di posisi penghukum, nah ini adalah beberapa contoh ucapan-ucapan yang dikatakan oleh seorang guru apabila berada di posisi kontrol seorang penghukum. Nah ini terkait dengan ini, patuhi aturan saya, atau awas ya, misal kalau tidak dilakukan. Kemudian kamu selalu saja salah. Yang terakhir adalah pasti selalu yang terakhir selesainya, misalnya mengumpulkan tugas dan lain-lain. Nah diharapkan kita semua tidak ada di posisi kontrol yang satu ini. Lanjut Bu Yeni, nomor 2 langsung kita cari yang ucapannya aja Bu. Nah ini, jadi pembuat merasa bersalah biasanya adalah identiknya dengan suara yang halus, lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Lanjut, gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, misalnya seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk
tentang diri mereka. Murid tidak merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, lanjut Bu Yeni, posisi kontrol yang ketiga, teman ini. Ayo, bantulah demi bapak atau demi ibu. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak atau ibu bantu membereskan tugas-tugas atau permasalahan. Lanjut Bu Yeni. Nah, ini hal negatif dari posisi teman ini, atasnya dulu Bu Yeni. Nah, kita membahas sebentar hal negatifnya apabila kita berada di posisi yang teman tadi. Nah, bawahnya Bu, lagi. Nah, ini Bu G. Jadi murid merasa mungkin dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini akan mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut Bu Yeni, yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Nah, jadi ini terkait dengan peraturan-peraturan. Guru selalu melihat adanya peraturannya apa gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, selanjutnya ini adalah posisi terakhir, adalah seorang manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Oke, ini harapannya kita berada di posisi yang satu ini, Bapak Ibu. Lanjut Bu Yeni. Nah, ini apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Jadi sebelumnya memang harus ada keyakinan kelas yang dibentuk terlebih dahulu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ngoten, lanjut Bu Yeni. Oke, lanjut saja Bu. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini aja. Yang manakah posisi Bapak Ibu di sekolah? Posisi kontrol Bapak Ibu di sekolah. Apakah tadi penghukum atau teman, pembuat rasa bersalah, ataukah pemantau, atau sudah berada di posisi manajer? Monggo nyuwun Bapak Ibu, 3 Bapak Ibu untuk menjawab yang manakah posisi Anda. Oke, Mas Budi lagi, silakan Mas Budi. Oke Pak, saya tuh bingung Pak, kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang pemantau, tapi kadang-kadang juga mungkin bisa dikatakan manajer Pak ya, karena ya pernah seperti itu, tapi ya sekali 2 kali Pak. Oke. Seperti itu. Oke, tapi mungkin Bu Dewi Pak, Bu Dewi kan itu Pak, STP 2K mungkin lebih banyak pengalaman tentang hal ini Pak, kalau menangani masalah murid ya Pak, apalagi beliau sekarang koordinator Pak di STP 2K. Oke. Oke. Pripun Bu Dewi, mohon tanggapannya jenengan Bu. Oh, Bu Dewi lagi ada kegiatan mungkin. Oh, mungkin Bu Sri Jayanti, monggo Bu. Nggih, izin Pak, sebentar Pak. Nggih, monggo Bu Jai dulu mawon. Nggih, Bu Jai dulu. dulu apa saya dulu. Oke.
Bu Sri Jayanti dulu. Oke. Izin main dulu. Oke, Bu, siap. Izin menjawab nggih, Pak Fajar. Nggih, monggo Bu. Kalau saya dulu itu latar belakangnya kan SMK, Pak. Nggih. Kalau anak SMK itu kan jenengan persopia Mbak anaknya seperti apa. Jadi mungkin kalau untuk saya yang dulu posisi kontrol saya lebih cenderung ke penghukum, Pak. Karena anak SMK itu kalau tidak dihukum ya tidak jera gitu, tidak mandek gitu. Itu pemikiran saya yang dulu. Tapi kalau setelah di lingkup SMA ini kan beda ya, Pak ya. Nggih. Untuk tingkat apa namanya tingkat anak nakal misalkan atau melanggar aturan itu sudah sedikit berbeda. Jadi mungkin cenderung ke teman, Pak. Oke. Atau Ngoten Bu. Jadi sebelumnya Bu Jayanti di SMK nggih Bu? di SMK, Pak. SMK mana Bu? Bani Muslim Bu? Betul. Nggih. Matur nuwun Bu Jayanti. Nah, selanjutnya monggo selanjutnya Bu Dewi pripun Bu? Iya Pak, saya untuk saat ini walaupun kata Pak Budi sebagai koor SDP 2K, tapi saya bisa berposisi kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai manajerial, kadang-kadang nek penghukum enggak, karena penghukum bukan ranah saya cuma menekuninya saja. Oh gitu. J. Nggih, itu aja Pak. Bu. Nggih. Terakhir mungkin dari kawan-kawan di SMK 4 ada Bu Arti atau Bu Fatin. Nah, saat ini bagaimana Bu kondisi panjenengan? Ya sebagai izin jawab Pak Fajar ya sebagai penghukum, ya sebagai teman, ya sebagai pemantau, ya kadang ya manajer, campur Pak, wong anaknya ya kompleks kok. Oke. Terima kasih Bu Arti dan semua Bapak Ibu yang sudah berkenan. Sekali lagi bahwa di 5 posisi kontrol ini kita memang idealnya adalah berada di posisi manajer untuk membantu anak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ini nanti adalah hubungannya dengan berkolaborasi juga dengan kita sebagai pendidik untuk mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah anak. Nah, dan selanjutnya Ibu Yeni, sedikit tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan kelas di mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing, atau kalau dulu adalah kesepakatan atau apapun itu namanya, kalau di materi yang saya pelajari ini adalah dinamakan keyakinan kelas, atau sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara sadar dan bersama-sama. Ngaten Bu, dilanjut saja Bu Yeni. Nah, jadi ini ada 2 contoh peraturan. Yang pertama adalah tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yang kedua, peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Kapan Bu kita lanjut dulu. Atasnya Bu. Nah, jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang kita sebut itu adalah sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, baik secara tersirat ataupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku dan lain sebagainya. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang berada di balik peraturan-peraturan yang mereka lihat dan mereka dengar. Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya, bahwa dalam setiap
keyakinan kelas yang kita susun pasti ada nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya yang tujuannya dapat didapatkan dan dipahami, dimaknai oleh murid kita. Lanjut Bu Yeni. Nah, ini adalah ada peraturan dan mohon Bapak Ibu untuk memikirkan atau memutuskan nilai-nilai kebajikan apa yang berada di balik peraturan-peraturan ini. Sebentar saja. Ada kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan lain-lain. Mungkin nomor 1 saja, kembalikan barang ke tempatnya. Oh, Pak Kis, mripun Pak Kis? Masih ada Pak Kis? Ada. Mungkin Bu Andina, Bu Frida, Bu Hilda, Bu Indah, Pak Bulawi, Bu Nurul, Pak Rosli, Bu Septi, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan saja Bu Yeni. Nah, kita akan lihat atasnya lagi Bu, satu lagi. Nah ini mengembalikan barang ke tempatnya, ini adalah nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu, menghormati orang lain, hadir 15 menit adalah tentang menghormati orang lain dan juga bisa berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Jadi di setiap peraturan pasti ada nilai kebajikan yang ingin kita raih atau yang ingin kita tuju untuk kebaikan murid. Lanjut Bu Yeni. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Ya, seperti biasa Bapak Ibu sudah membuatnya di kelas masing-masing. Lanjut Bu Yeni. Nah, materi terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi. Oke, Pak Koko, selamat datang Pak Koko. Jadi terakhir adalah segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Selanjutnya Bu Yeni. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian nomor 3 menanyakan keyakinan. Nah, kita akan lihat selanjutnya yaitu contoh-contoh pengucapannya atau apa yang harus disampaikan. Nah, lanjut saja Bu Yeni selanjutnya. Nah ini nggih. Jadi dalam langkah pertama yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal tersebut kembali menjadi positif seperti awal mula. Gitu nggih. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak apa-apa manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak guru juga sama pernah berbuat salah dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk dari menstabilkan identitas yang harus disampaikan oleh guru. Lanjut Bu Yeni. Nah ini langkah kedua, kita harus memvalidasi kesalahan, yaitu untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut sehingga mereka kok harus melakukan kesalahan itu. Nah ini adalah guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Artinya anak ini masih positif sehingga tidak bertindak lebih lanjut yang lebih parah. Kamu pasti punya alasan mengapa kok melakukan hal itu. Kemudian apa pentingnya kamu melakukan hal itu?
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan juga sikap yang lain, yang baru dan lebih baik. Maukah kamu cerita, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau melakukan kegiatan negatif yang lainnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah itu. Nah lanjut begini. Terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, yang mana ini untuk menghubungkan kembali dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu, minimal adalah itu. Kemudian apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih menurutmu? Kamu ingin jadi anak seperti apa, dan lain sebagainya. Nah lanjut begini. Nah ini adalah ciri-ciri restitusi dibandingkan dengan bentuk pendisiplinan yang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian ini adalah menguatkan diri dan kepercayaan murid. Lanjut Bu Yeni. Nah Bapak Ibu, demikian ketujuh materi yang sudah saya presentasikan kurang lebih 1 jam. Nah ini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk refleksi kita Bapak Ibu terkait dengan materi budaya positif di diseminasi ini. Yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu, monggo siapa yang berkenan untuk menjawab. Berkenan untuk menjawab, monggo dari atas sinten nggih. Ada Bu Andina, Bu Arti, Pak Budi, Bu Dewi, Bu Nike, Bu Frida, dan lain-lain. Bu Indah. Ya Bu Andina, silakan Bu Andina. Ya, terima kasih Pak Fajar. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, tentunya saya fokuskan di posisi kontrol ya Pak ya, tetap yang selama ini yang masih saya berproses untuk menjadi manajer, dan itu tidak bisa, sejujurnya itu tidak bisa langsung saya harus 100% jadi manajer, tetap bertahap. Dan tetapi setelah dari penjelasan Pak Fajar ini, saya akan berusaha untuk menjadi manajer, dan untuk penghukum, membuat rasa bersalah dan lainnya, insya Allah saya berusaha untuk menghilangkan itu. Kemudian setelah mengikuti sesi ini, ya, semakin banyak saya bisa membedakan antara hukum dan konsekuensi, di mana itu masih menjadi dilema juga dalam pembelajaran. Selama pembelajaran masih banyak juga saya menjumpai teman-teman saya dan yang memberikan hukuman terhadap siswa, memberikan penghargaan terhadap siswa yang tadi disampaikan Pak Fajar, dan kurang tepat ya Pak ya ternyata untuk pemberian hukuman dan penghargaan. Dan saya juga dari sini nanti saya juga akan menyampaikan juga ke teman-teman saya. Kemudian praktek baik yang akan saya lakukan. Nah ini tadi sudah saya singgung di awal, saya tetap akan berusaha menjadi manajer, dan saya juga akan lebih jeli lagi dalam selama proses pembelajaran, tidak memberikan hukuman ataupun penghargaan, karena ternyata dari hukuman dan penghargaan itu bisa mengubah sifat seseorang salah satunya. Seperti itu Pak Fajar, terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Andina Eka Pratiwi sudah menjawab pertanyaan 3 pertanyaan refleksi ini terkait perasaan, hal baru, dan praktik baik nanti. Memang betul Bu Andina bahwa idealnya kita menjadi manajer, dan itu memang membutuhkan proses
membutuhkan proses belajar juga, karena itu juga pengaruh dengan kondisi lingkungan saat itu juga, terkait dengan kondisi psikologis kita juga dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi Ibu Anina. Nggih. Sama-sama. Nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin adakah pertanyaan atau masukan positif terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini? Sudah baik Pak, sampun. Baik nggih, matur nuwun Bu Arti. Sudah selesai Bu Yeni, selanjutnya niki apa nggih? Nggih. Sudah selesai Bu Yeni dan Bapak Ibu semuanya. Demikian adalah diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif yang saya lakukan sebagai kewajiban saya dalam kegiatan pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan panjenengan semua meluangkan waktu di tengah lelahnya sehari ini tadi bekerja dari jam 7 sampai setengah 4 mungkin ya, dan mengganggu istirahat panjenengan. Kemudian semoga kegiatan kita pada hari ini nggih walaupun sedikit memberikan manfaat yang bisa Bapak Ibu implementasikan di lapangan di sekolah terkait dengan budaya positif dan membawa kebaikan untuk anak didik kita semuanya di sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu diseminasi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah tutur kata yang kurang sesuai, kurang pas, guyonan mungkin. Tidak ada pertanyaan nggih? Sudah selesai? Ampun Pak. Ampun nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Pak. Nggih. Izin keluar Pak. Ibu, matur nuwun. Izin live ya Pak. Nggih. Hei, Siwa. Hehe.